Pemirsa, aksi buang sampah di depan kantor pejabat kembali terjadi lagi. Jika November tahun lalu petugas kebersihan nekat menuang sampah dalam truk di depan kantor Bupati Seram bagian Barat karena tidak digaji 6 bulan, Selasa lalu, warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat buang sampah bertruk-truk di depan kantor Bupati Sintang dan di depan kantor DPRD Kabupaten Sintang. Sama sekali belum ada solusi dari pemerintah. Bentuk hari ini kami lakukan pembuangan sampah ke kantor bupati ini sebagai bentuk protes kami terhadap pemerintah daerah kabupaten supaya sampah yang ada di Kabupaten Sintang ini segera ditangani dengan cepat. Kalau ini tidak ditanggapi, kami juga besok pagi kami angkut paling tak 5-6 buah sampah yang ada di Sintang kan kami angkut semua, kan kami tumpuk. Aksi itu bermula dari kegeraman warga Sintang lantaran di setiap sudut banyak sampah berserakan yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Tak mau kota Kabupaten Sintang menjadi kota sampah, warga sekitar pun kompak melakukan aksi yang membuat aparat setempat malu dan kewalahan. Pemerintah lempar tanggung jawab, mengatakan bahwa masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak taat cara membuang sampah. Faktanya, sejak 2021, TPS yang ada itu ditutup warga karena tidak diurus, sampah menumpuk di mana-mana, pencemaran di mana-mana. Bukannya mencontohkan hal baik, aparat Bupati dan DPRD Sintang justru tak memberi teladan kepada warganya. Walhasil mereka menuai badai dari angin yang mereka tebar. Sebagian warganet pun setuju dengan tindakan warga Sintang agar memberikan efek jera kepada aparat yang gabut tanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi kalau menurut saya, bupati, anggota dewan, maaf, mereka bukan raja, mereka itu pelayan rakyat, digaji sama rakyat, sudah seharusnya tugasnya melindungi, mengayomi rakyatnya. Sebenarnya ini kayak akumulasi ya, masalah-masalah akumulasi, dan ini bukan masalah baru tentang sampah, dan ini udah disuarakan dari tahunan, bahkan ada kelompok swaka masyarakat yang membersihkan sampah dari satu pulau ke pulau yang lain dan sebagainya. Sebenarnya kan itu sindiran ya untuk pemerintah gitu, kayak ayo dong ngapain dong gitu. Tapi again, pemerintah juga nggak bisa jalan sendiri. Sikap tegas Abizar Al-Ghifari terhadap netizen yang telah menghina almarhum ayahnya dipuji warganet. Kemarin Abizar melaporkan pemilik akun @projecthunter A yang cuitannya dianggap melecehkan martabat almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ayahnya serta membuat adik-adiknya kena mental. Gara-gara netizen membandingkan kematian Dali Wasing atau Papa Dali, suami Jennifer Koppen yang meninggal karena kecelakaan tunggal saat menunggangi moge seperti halnya UJ, tiba-tiba akun @projecthunter menyebut anak-anak UJ tumbuh tanpa ayah atau fatherless. Parahnya lagi setelah menulis kalimat, kalau saya jadi anaknya sih bakal dendam kesumat sampai gede. Akun @projecthunter menyerang almarhum UJ dengan kata-kata yang lebih kasar. Kita datang ke Polda ini buat bikin laporan ya Bang ya. Bikin laporan terkait yang di Instagram itu yang lagi rame dengan akun Twitter bernama Project Hunter. Melaporkan dan lebih dalam lagi untuk orang tersebut, karena yang kita inginkan adalah semua ini berjalan baik aja dan orang tersebut bertemu dengan kita. Kita serahin semua lagi ke pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang menyelesaikan. Cuitan akun @projecthunter itu tak cuma tidak patut dilontarkan kepada ustadz karismatik yang sampai saat ini masih memiliki ribuan jamaah fanatik, tapi juga menyinggung harga diri keluarga besar UJ. Sebagian jamaah UJ pun mendesak agar Abizar memberikan efek jera kepada pemilik akun @projecthunter itu. Tak heran meski pemilik akun itu sudah meminta maaf kepada Abizar, anak kedua almarhum UJ dan Umi Pipit Dian Irawati itu tetap ingin bertemu langsung di kantor polisi dengan pihak yang telah menghina sikap ayahnya semasa hidup itu.
sebenarnya bukan belum puas ya, gimana ya, permintaan maaf cuma dari sosial media menurut gue tuh kayak kurang etis aja sih. Lu udah bisa ngata-ngatain orang, ngolok-ngolok orang dengan mengolok-olok keluarga, tapi lu nggak berminta maaf secara langsung, menurut gue nggak etis aja gitu. Nah, jadi makanya gue lakukan ini ya biar kita bisa ketemu. Tantangan Abizar untuk bertemu secara langsung ditolak mentah-mentah oleh pemilik akun @projecthunter itu. Yang membuat Abizar dan warganet auto berang setelah menghina almarhum UJ, akun Project Hunter terang-terangan mengaku dirinya pengecut. Untuk ajakan ke Jakarta, jujur saya tidak bisa menyanggupi karena selain pengecut, saya juga tidak ingin ibu dan adik saya terkena masalah karena kebodohan saya. Jawaban akun Project Hunter membuat Abizar semakin berang. Pasalnya, ia dengan mudahnya mengaku pengecut dan seolah ingin memanfaatkan kondisi ibu dan adiknya untuk mendapatkan simpati dari Abizar. Terpampang nyata kalau pemilik akun @projecthunter justru yang egois karena hanya memikirkan mental ibu dan adiknya, tapi tidak memikirkan mental ibu dan adik-adik Abizar. Saat ini Ayla Azura mogok sekolah lantaran takut diejek teman-temannya. Sebenarnya gini ya, mungkin dari kemarin gue akhirnya udah coba untuk melupakan kasus itulah, masalah itu, karena menurut gue kayak ya udahlah mau gimana juga gitu loh. Tapi karena gue denger dari bude gue sendiri kalau ternyata adik gue Ayla itu dia sampai ya mentalnya kena lah, mungkin sampai nangis, nggak nangis harian, ya nggak bisa tidur, nggak makan, sampai nggak mau sekolah juga. Dan itu menurut gue cukup mengganggu gue karena akhirnya mengganggu kedamaian di rumah. Perlahan demi perlahan pun kita juga akan mempelajari gitu loh. Misalnya kita juga mencari cara apa aja yang gimana caranya biar kita bisa ngebalikin ya secara psikolognya adik dari pihak tersebut. Lalu benarkah jika laporannya sudah naik ke tingkat sidik dan pemilik akun @projecthunter sudah dijadikan sebagai tersangka? Abizar berharap polisi melakukan penjemputan paksa. Ya, itu mungkin hak kepolisian ya. Kita belum punya hak untuk ngomong, ntar kita lihat dari pihak kepolisian. Belum seminggu bercerai, musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji kembali mencetak sensasi. Mantan suami Wina Natalia itu mengaku siap melakukan vasektomi untuk memenuhi permintaan anaknya. Vasektomi yang merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan untuk membuat pria mandul secara permanen itu rela dilakukan Anji karena janjinya kepada Saga Omar Nagata, anak sulungnya bersama Wina. Mengapa Anji bisa berjanji demikian pada Saga? Dijelaskan Anji saat tampil di podcast Deddy Corbuzier. Pokoknya cuma bilang, gak apa-apa, tapi aku pengen 2 hal, kata dia. Yang pertama pokoknya jangan berubah gitu kondisi di rumah. Dan itu sangat bisa tertolong. Sangat bisa tertolong karena rumahnya tetap satu itu. Satu, dan gue tinggal dekat situ dan mereka sudah terbiasa dengan ketidakhadiran gue karena gue sering keluar kota. Dan yang kedua dia minta satu hal. Apa? Manji jangan punya anak lagi. Oh wow. Gitu. Jadi anak lu minta lu nggak boleh punya anak. Ya, Manji jangan punya anak lagi. Kenapa? Dan itu di depan ibunya, di depan kakak-kakaknya. I think I can understand. You will keep your promise? I think so. Dan kayaknya gue akan melakukan sebuah hal. Oke. Untuk itu. Lu mau bikin proses pemandulan? Tunggu, kalau pemandulan tuh bahasanya tuh, iya kan? konotasinya tuh ini mas. Iya, tapi konotasinya, iya. Vasektomi. Aku nggak pengen Manji punya anak lagi, punya adik lagi selain aku dan Dede. Iya. Dede perlu dijagain juga. Anji merasa sudah cukup punya keturunan karena dari hubungannya dengan Sheila Marcia, ia juga sudah punya anak perempuan yang kini berusia 15 tahun. Jika Anji berniat vasektomi, sudah barang tentu Anji masih berniat membangun rumah tangga baru, namun tak mengharapkan keturunan pada pernikahannya kelak. Ya artinya, Lu mau kawin sama janda ya? ini ngarahnya gitu ya. Jago juga lo ya. Nggak ada Ji. Ya terus lu mau gimana? Lu mau gua ngomong selingkuh gitu? Enggak, Ya orang enggak. Ya gue bertanya meyakinkan. Ini nggak direkam ini. Gue Bukan persoalan gue itu pengen sama orang lain mas. Bukan itu. Banyak hal.